Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa syahadati wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadzuna, Ustadz kita Ustadz Indra Purwono LC, yang kami hormati Kepala Istiwa, Kepala Yayasan Kutub Al-Fatih Bapak Agung, yang kami hormati Kepala TPQ Ustadz Farhan, dan juga yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa hadir di sini di tempat yang paling baik dan paling terbaik di muka bumi, yaitu salah satunya adalah masjid. Alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan untuk berkumpul bermajelis di sini bersama para malaikat-malaikat yang mulia pada hari Ahad tanggal 24 September tahun 2023 di Masjid Al-Fatih Darungan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita cara dakwah yang begitu mempesona, yaitu merangkul tidak memukul, menyayangi tanpa menyakiti. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, untuk acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh adik-adik kita, santri-santri kita TPQ Al-Fatih. Untuk acara ketiga yaitu sambutan dari Kepala TPQ Al-Fatih oleh Ustadz Farhan. Untuk acara keempat yaitu acara inti kajian Ahad pagi yang disampaikan oleh Ustadz Indra Purwono LC, dan untuk acara kelima adalah doa dan penutup. Para hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman, pada hari ini mari kita buka untuk acara kajian Ahad pagi dengan bacaan umul kitab ala hadihi niyatan wa ala kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh para santri, santriwan, santriwati TPQ Al-Fatih. Untuk waktu dan tempat kami silakan.
Di sini Mas, di depan sini. Ya. Posisinya ke sini Mas, ke sini band center. Ke sini Mas. Geser Mas. Geser ini Mas. Mas, geser. Dan pas center sama nanti. Bisa itu Allahumma rahamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan.
bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rahim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para santri. Alhamdulillah, semoga dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menjadikan hati-hati kita dilembutkan oleh Allah. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala TPQ Al-Fatih oleh Ustadz kita, Ustadz Farhan, untuk tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas hidayahnya dan juga nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam tetap Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan dan pengorbanan beliau, kita pada pagi hari ini bisa terus berada di jalan yang benar. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati guru kita Ustadz Indra Purwana LC, kemudian kepada Ustadz Jes selaku Kepala Kutab Al-Fatih Kediri,
kemudian juga kepada guru-guru Kutab Al-Fatih Kediri, dan juga kepada tokoh alim ulama Desa Darungan, terus kemudian juga kepada kepala desa, Bapak RT dan Bu RT, dan juga kepada ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah tadi telah kita saksikan ya hasil dari anak-anak selama ini belajar TPQ di sini, yaitu setiap sore. Ya, jadi kalau tadi Bapak Saifuddin tadi mengatakan acara selanjutnya adalah kepala TPQ lah, jadi sebenarnya saya pun juga baru ya, dan yang mengajar anak-anak tadi itu pun juga saya belum ngajar sama sekali. Jadi masih belum ada kontribusinya. Artinya saya di sini juga masih dari bulan Mei. Jadi kalau sekarang September, jadi sekitar masih 5 bulan. Kalau tadi anak-anak yang mengajar itu Ustadzah Irma ya, Ustadzah Irma yang mengajar anak-anak tadi. Maka dari itu kita salurkan yang kebaikannya anak-anak setiap sore yang diajarkan oleh Ustadzah Irma tadi, itu kita salurkan juga atau kita hadirkan untuk anak-anak Kutab juga. Jadi insya Allah TPQ yang kedepannya nanti jadi selain dari anak-anak warga juga ada dari anak-anak Kutab. Jadi kalau anak-anak Kutab paginya sekolah, terus nanti sorenya berarti ngaji bersama dengan teman-teman yang telah tampil tadi. Untuk gurunya sendiri insya Allah ada saya sendiri, terus kemudian Ustadz Ghazali yang pakai baju merah, terus Ustadz Adi yang di luar, dan Ustadz Atif, dan juga tetap ya, dan juga dengan Ustadzah Irma ya, begitu. Terus selanjutnya untuk teknis TPQ insya Allah nanti kita hadirkan program-program ya intinya untuk menunjang dan juga meningkatkan capaian lah insya Allah. Nanti juga ada program Talaki Iqra atau Al-Quran, tahfidz dan tilawah. Terus kemudian Tahsinul Quran, yaitu perbaikan bacaan, menghafal Quran bersama atau surat-surat pilihan. Terus kemudian murojaah hafalan Quran dan ziyadah. Jadi selain belajar makhrijul huruf, nanti anak-anak juga diajari cara menghafal Al-Quran, terus kemudian juga murojaahnya. Kemudian tidak hanya itu ya, kemudian ada belajar menulis, kemudian praktek sholat, wudhu, hafalan doa-doa pilihan. Terus yang terakhir, jadi selama sepekan tidak hanya full belajar, insya Allah nanti di hari Jumatnya ada motivasi, kisah atau mini game lah, tasliyah. Jadi berarti setelah 4 hari belajar, mungkin di hari yang kelimanya bisa kisah atau bisa dengan permainan yang kecil-kecilan seperti itu. Ini terus kemudian selanjutnya kami sediakan juga untuk kaleng infak setiap Jumat ya. Kan mungkin banyak dari ibu-ibu yang tanya nanti mukafaahnya berapa lah. Jadi monggo seikhlasnya di kaleng infak setiap Jumat. Begitu. Ini insya Allah efektif ibu-ibu karena kalau anak kecil masih belajar itu ibarat kita menulis di atas batu ya. Meskipun ngukirnya agak sedikit berusaha, tapi sekali terukir kan juga hilangnya juga susah. Tapi kalau kita belajarnya di waktu tua seperti kita menulis di atas air. Jadi ya sekali bentuk alif ba gitu langsung hilang ya. Kemudian juga disebutkan dalam syair itu wal ilmu qad yurzaquhu saghiru fi sinnihi wa yuhramul kabiru. Dan terkadang ilmu itu diberikan kepada anak-anak yang masih kecil karena masih belum banyak tanggungan, masih belum banyak pikiran, dan kadang malah terhalangi bagi orang-orang yang sudah besar. Jadi insya Allah efektif kalau masih kecil
sudah dipelajari Iqra ataupun belajar dan menghafal Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan untuk Ustadz Farhan. Mungkin untuk bagi warga Darungan, bagi yang belum kenal, saya harap hari ini adalah perkenalan. Yang sudah kenal hari ini adalah perekatan. Mungkin dari itu ingin kami di sini itu kami bisa bermanfaat untuk semua warga Darungan dan sekitarnya, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada di sini kita gepuk tularkan. Mungkin dari RT yang sebelah sana mungkin baru pertama dan perdana, tapi untuk bagi RT yang sebelah selatan itu sudah berkali-kali dan mungkin sudah akrab dengan acara kajian dan acara di tempat ini. Mungkin dari ibu-ibu yang RT sana wonten ingkang hadir nggih? Nggih. Pundi nggih? Alhamdulillah nggih, matur suwun sanget Bu nggih. Mugi-mugi jenengan diparingi rezeki yang kathah, umur ingkang berkah, anak ingkang soleh solihah nggih. Matur suwun sanget. Amargi nika kula ingkang maringi undangan teng Pak RT menika. Ya alhamdulillah wonten ingkang makili, kula nggih titip pesen mawon untuk disampaikan kepada warga masyarakat sana nggih. Umpami ngersakaken napa TPQ utawi sekolah-sekolah pagi mriki nggih wonten sekolah pagi Bu nggih. Kita buka untuk umum. Dados ingkang ngersakaken nggih monggo tanya-tanya ke Ustadz Jais kali Ustadz Farhan monggo. Untuk acara selanjutnya, acara inti yaitu kajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Al Ustadz Indra Purnomo LC, beliau dari Kediri perbatasan kota nggih nggih. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina walladzi allafa baina qulubi ibadihil mu'minin fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama kita ucapkan kalimat syukur kita kepada Allah taala atas segala limpahan rahmat, limpahan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu semua kita bisa berada di dalam majelis, di dalam pengajian yang insya Allah
Allah akan turunkan banyak keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Apa itu rahmatnya Allah? Napa niku rahmat niku? Rahmat itu artinya kasih sayangnya Allah. Welas asih Gusti Allah. Semua yang kita dapat, semua yang kita rasakan, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Harta yang cukup adalah bentuk kasih sayang Allah. Kesehatan juga bentuk kasih sayang Allah. Pasangan, anak, keturunan itu semua juga rahmat kasih sayang Allah. Semua yang di dunia ini pokoknya semua itu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Tidak ada yang tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin ujian atau musibah, ya, kesempitan, kegelisahan di dalam hati, itu pun juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kenapa kita harus sesekali merasakan sedih? Kenapa kita harus sesekali merasakan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai bentuk apa? Bentuk peringatan agar kita kembali ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Karena apapun yang terjadi, ya, kepada diri kita, baik ataukah buruk, ya, selama itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena yang nakdir itu Gusti Allah. Dan kita harus yakin kalau semua kehidupan ini bisa kita atur sesuai kehendak kita masing-masing, ya, maka hidup ini akan semakin rumit. Iya betul. Gitu. Ya. Semua orang ingin punya mobil. Akhirnya keturutan sedaya. Dalane mboten wonten. Mumet mboten? Mumet. Gitu. Ya. Maka ada rezeki, ada ujian. Itu Allah yang ngatur. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. Dan bentuk kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah niku ada dua. Yang pertama, rahmat atau kasih sayangnya Allah yang ada di dunia. Itu dirasakan oleh semua makhluk, semua manusia. Entah dia beriman maupun tidak beriman, semuanya merasakan kasih sayang Allah. Orang beriman bernafas, orang tidak beriman juga bernafas. Orang beriman diberi makan oleh Allah, yang tidak beriman juga diberi makan. Tetapi rahmat yang kedua ini, ya, ini khusus bagi orang-orang yang beriman, yaitu kasih sayang Allah di akhirat. Napa niku? Suwarga. Maka tidak akan mendapatkan surga kecuali mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita semua di sini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang beriman. Dan insya Allah kelak nanti kita akan bertemu kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau di surga, ketemu di surga itu enak, Bu, ya. Semuanya kita itu di surga dalam keadaan yang terbaik, ya. Tidak ada orang tua di surga itu, gitu. Semuanya kembali muda, semuanya kembali cantik, ya, glowing semuanya, nggak ada skincare di sana, ya. Sudah pasti glowing, sudah pasti cantik, sudah pasti tampan, ya. Yang kalau di dunia, ya, badannya besar kayak saya ini, ya,
Nanti di surga insya Allah kurus ya kan. Penasaran ya kita ketemu di surga nanti ya. Ya, karena di surga itu nikmat dan nggak bisa dirasakan oleh selain yang mengimani Allah Ta'ala. Lalu apa itu hidayah? Kenapa kita harus mensyukuri hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena hidayah itu adalah petunjuk. Hidayah niku jalan hidup ya, untuk kita agar kita bisa sampai kepada tujuan kita. Ya. Maka itu yang disebut dengan hidayah. Petunjuk, rambu-rambu, arah, tujuan agar kita sampai kepada tujuan kita. Tujuan panjenengan teng pundi niki? Hidup di dunia niki tujuan panjenengan badhe tindak pundi? Teng akhirat. Teng akhirat nu wonten dua tempat. Swarga kalih neraka. Milih pundi? Swarga. Maka ketika hidayah ini diberikan kepada kita, kita mendapatkan hidayah, maka kita harus mensyukuri. Apa hidayah terbesar umat Islam? Yaitu hidayah terbesar kaum muslimin adalah diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Maka Nabi Muhammad itu lahir ya, di dunia itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba bayangkan jika Nabi Muhammad tidak hadir di dunia, belum tentu kita mengenal Allah, belum tentu kita mengenal iman. Ya. Karena hadirnya Nabi Muhammad, kita tahu Allah itu siapa, kita tahu Nabi itu siapa, kita tahu Al-Quran itu apa, ya, sehingga ya, dengan itu semua kita nanti bisa sampai ke tujuan akhir, yaitu apa? Surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa itu taufik? Tadi kita bersyukur atas rahmatnya Allah, bersyukur atas hidayahnya Allah. Yang ketiga bersyukur atas taufiknya Allah. Apa yang dimaksud dengan taufik dari Allah? Taufik itu kemudahan diri dalam melaksanakan ketaatan. Itu namanya taufik. Kita sudah dapat hidayah, ya, kita sudah dapat rahmatnya Allah, tinggal kita minta apa? Taufiknya Allah. Kita datang ke pengajian, mendengarkan ilmu, mendengarkan hadisnya Rasul, mendengarkan firman-firmannya Allah, itu namanya hidayah. Maka kurang satu yang kita minta kepada Allah, apa? Taufik. Biar apa? Biar kita diberi kemudahan untuk mengamalkan amal kebaikan. Maka selalu kita minta, ya Allah kami minta hidayah dan taufikmu. Ngerti toh? Karena hidayah itu gabungannya taufik. Sudah dapat ilmu tentang sholat, maka minta taufik agar kita bisa mudah untuk mendirikan sholat, mudah untuk mengerjakan puasa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai pembahasan pengawasannya, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita hadir di dalam pengajian Ahad pagi ini. Mungkin di antara kita niat datang ke sini itu beda-beda, gitu. Ada yang mungkin niatnya refreshing, ya kan. Montore mogok nggak sido kang gumul, sing cedak-cedak wae, gitu. Wonten.
Ada yang niatnya wis tak melu pengajian ben kumbahane diurusi bapake ning omah. Wonten. Nggih to? Maka mari kita luruskan niat kita datang ke sini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan itu bergantung kepada apa yang kita niatkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan di dalam kitab Risalatul Muawanah disebutkan bahwa satu amalan itu boleh diniatkan dengan banyak niat agar kebaikannya semakin bertambah, keberkahannya juga semakin bertambah. Maka mari kita niatkan, kita bermajelis di pengajian Ahad pagi ini selain untuk mencari ridhonya Allah, yang kedua kita niatkan untuk mencari ilmu. Rasulullah bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang ketiga, mari kita niatkan, kita datang ke pengajian ini di dalam masjid ini untuk beriktikaf. Yang belum meniatkan untuk beriktikaf, monggo diniatkan beriktikaf. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Lalu yang keempat, kita niatkan untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Insya Allah dalam satu perbuatan, satu amalan kita mendapatkan 5 keberkahan dan juga 5 kebaikan. Amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada zaman sekarang ini, terkhusus kita melihat kepada anak-anak kita ya, atau pemuda-pemuda bangsa saat ini, tentunya seringkali kita itu merasa miris, ya, perkataan tutur kata anak-anak zaman sekarang, perilaku anak-anak zaman sekarang itu seringkali membuat kita itu ngelus dodo istilahnya, miris, kok ngene cah saiki kan ngoten. Ya. Niku di zaman sekarang tahun 2023. Dulu saya waktu SD, ya, orang-orang tua zaman saya waktu SD juga gitu. Cah zaman saiki kok garai ngelus dodo itu zaman dulu. Ya. Kalau zaman sakniki boten dodo sing dilus, nggih dodo, nggih bathuke sedaya dilus. Nggih. Karena saking napa? Saking merosotnya moral anak-anak pada saat ini. Karena memang semakin zaman bertambah niku fitnahnya juga semakin besar. Otomatis kerusakannya pun juga semakin besar. Dulu itu sepertinya jarang ada kajian atau pengajian tentang cara mendidik anak, tentang parenting, ngoten nggih? Jarang. Tapi kok ya anak-anake saged dados ya anak sing soleh, sing manut, sing sopan santune luar biasa. Tapi sekarang niki, wah, masya Allah, ya, masya Allah. Hampir setiap hari kita bisa dapati di berita-berita, di HP maupun di televisi, ya, banyak sekali kasus-kasus kekerasan, ya, kasus-kasus napa niku pembulian, kasus-kasus asusila, itu pelakunya adalah anak-anak dan pemuda. Bahkan anak SD, SMP pun tidak luput dari perilaku-perilaku yang buruk itu. Ya. Maka
dari kemunduran moral ini, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Iki kula tanglet panjenengan. Sinten Bu ingkang bertanggung jawab? Pak Jokowi napa sinten nggih? Pak Jokowi napa Bapak Ibu Bapak Ibu leres nggih. Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas kemunduran moral anak? Ya tentunya adalah orang tua sebagai orang yang diamanai oleh Allah langsung, ya, berupa anak keturunan. Ya. Kalau Ibnul Qayyim, ya, itu mengatakan di dalam kitabnya, kebanyakan rusaknya anak itu bukan dari lingkungannya, bukan dari dengan siapa dia bermain, bukan di mana dia sekolah, tetapi kebanyakan kerusakan anak itu justru disebabkan karena orang tuanya yang tidak memperhatikan anak. Jadi anaknya itu berlahir diumbar, ya. Maka seorang ulama mengatakan jangan sampai kamu tidak memperhatikan anakmu, jangan kamu ngumbar anak kamu. Sesungguhnya hal seperti itu seperti perlakuan seseorang kepada hewan ternak. Hewan wedhus niku nek pun dipakani pun toh ditinggal. Diadusi dikelambeni dikeloni mboten-mboten. Ya. Maka kalau anak pun jangan diperlakukan seperti itu. Maka yang bertanggung jawab di sini adalah orang tua sebagai pendidik. Karena ternyata anak itu mempunyai hak sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, hak-hak inilah terkadang orang tua kula lan panjenengan sedaya niku luput, lali. Ya. Terkadang kita sebagai orang tua selalu fokusnya kepada apa? Kepada anak itu harus memenuhi haknya orang tua. Dadi anak kudu manut, dadi anak kudu sing sopan karo wong tua, dadi anak kudu ngene. Tapi kita lupa untuk memberikan hak anak yang wajib bagi orang tua. Ya. Di sini saya ingin membahas satu hadis tentang hak ini. Ya. Apa hak anak yang harus dipenuhi orang tua? Rasulullah SAW dawuh, haqqul waladi 'alal walidi ayyuhsina ismahu wa yuhsina marda'ahu wa yuhsina adabahu. Di sini Rasulullah dawuh ada 3 hal hak anak yang harus dipenuhi orang tua. Yang pertama apa? Ayyuhsina ismahu. Yang pertama ngebagusi jenenge anak, memberikan anak dengan nama yang baik. Ini awal, ya, ini adalah hak anak. Kenapa? Karena nama itu ibarat doa dari orang tua, ibarat harapan dari orang tua untuk anak-anaknya. Maka jangan sampai memberikan nama anak niku asal-asalan. Jangan sampai diberikan nama yang tidak ada artinya. Ya, karena nama itu adalah wujud harapan dan doa dari orang tua untuk anak. Yang kedua, karena nama itu akan dipakai, ya, akan disematkan kepada seseorang selama hidupnya di dunia, ya, maupun di akhirat. Ya. Di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya
Ya, kalian nanti akan dipanggil ya, ketika di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan dengan nama-nama orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka berikanlah nama yang baik. Jadi nama ini nggak cukup dipanggil ketika absen sekolah mawon, maupun ketika ngurus berkas di Dukcapil, boten. Tetapi nama yang kita pakai ini digunakan nanti ketika hari kiamat. Ketika kita menunggu penghisapan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggil satu persatu dengan menggunakan nama kita di dunia. Maka ya perbaiki atau berikan nama yang baik ya, seperti itu. Jangan sampai anak itu ketika dewasa karena namanya kurang baik jadi nih izin gak gelem sekolah. Apa boleh gak gelem sekolah? Izin karo jenenge. Maka ini harus jadi perhatian betul bahwasanya memberikan nama itu sesuatu yang wajib. Memberikan nama yang baik itu sesuatu yang wajib. Ya, jangan aneh-aneh lah Bu. Pokoknya zaman sekarang ini kan aneh-aneh ya. Kadang artinya nggih sampun sae tapi tulisannya ini kulo jelimet gitu. Ada huruf X-nya, tambah huruf Z-nya double. Nanti huruf I-nya I dan E atau enggak E-nya double. Wah, angel. Gitu. Ya. Terus juga namanya kadang-kadang juga aneh-aneh. Saya lihat deh. Ingat berita dulu di daerah Tuban tuh ada anak namanya 19. Nama niku? Nama. Dua wo. Nah. Ini kan kasihan nek sekolah ini gurunya kan kesel nih, Bang. Terus koncone nggih bingung, celukane sapa iki cah iki ngono. Gitu. Namanya niku. Wonten malih sing namanya menamai anaknya dengan nama mobil favorit juga ada yang namanya saya lihat itu di berita dulu pernah Toyota Fortuner Tangguh ada dengan buka ya itu Toyota Fortuner Tangguh gitu. Ini mungkin lahirnya Caesar terus pakai biayanya umum gitu. Terus yang BPJS Toyota pickup ya. Niki makanya sekolah ini kan mesti izin. Toyota teko ya. Terus ada lagi yang disingkat-singkat. Ya. Yeni Rolanda, nama Rolanda niku. Brojol. Ya. Ya, brojol di mobil jam 1:30. Nah, ada seperti itu. Nanti gabung-gabung Jumat, Kliwon, apa gitu. Maka jangan dikasih nama-nama yang seperti itu. Karena kita harus tahu nama yang terbaik yang disukai Allah itu apa. Dalam hadis Rasulullah SAW menghentikan bahwasanya nama yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu paling disukai ya. Adapun nama-nama lain ya boleh. Yang penting artinya bagus. Ya, enggak harus bahasa Arab. Ya, enggak harus bahasa Arab, bahasa Jawa nggih, monggo. Bahasa Indonesia nggih monggo. Bahasa Mandarin nggih monggo, gitu. Sing penting napa? Sing penting artinya niku bagus. Ya, sing penting artinya itu bagus. Ya. Terus ya yang selanjutnya dan Rasul niku ya pernah atau sering mengganti nama para sahabat ya dari yang sebelumnya artinya kurang baik menjadi nama yang baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubaddilul ismal qabih bi ismi hasan. Rasul itu pernah merubah nama yang buruk yang jelek dengan nama yang baik, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Abu Daud annahu ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Rasul pernah merubah nama seorang perempuan yang sebelumnya namanya Asiyah pakai ain. Asiyah itu artinya perempuan yang bermaksiat ya.
kedengarannya bagus nggih Bu ya. Asiyah meh bahasa Arab ya. Apik iki. Ya. Padahal artinya jelek. Maka Rasulullah menggantinya dengan anti jamilah. Ya, kamu adalah jamilah. Nama jamilah bagus, cantik, ya, rupawan, menawan, itu jamilah. Ya. Maka kalau kita ya memberikan nama untuk anak-anak kita, pastikan nama itu bagus, mempunyai arti yang bagus, dan juga anak itu senang ketika dia dewasa menggunakan nama tersebut. Yang kedua tadi nopo haknya orang tua yang wajib diberikan kepada anak, ayuhsina mardo'ahu. Kaping kalih ya, seorang anak, seorang ayah maupun ibu niku wajib memberikan air susu terbaik untuk anak-anaknya. Air susu terbaik niku nopo? Ya. Bukan ASI yang nopo. ASI niku nek bagus kan kadang kan sing kental ngoten nggih. Sing buahnya bukan itu maksudnya. Maksudnya air susu yang terbaik itu adalah air susu dari wanita yang terbaik. Air susu dari wanita yang terbaik. Air susu dari wanita yang sholihah. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena apa yang diminum oleh anak itu bisa menjadi sebab perangai anak atau bisa menjadi hal yang mempengaruhi tindak tanduk atau watak seorang anak. Maka kalau yang menyusui itu wanita yang buruk, maka bisa jadi anak itu tumbuh sebagaimana perempuan yang menyusui. Tetapi kalau anak itu disusui oleh wanita yang baik, maka dia akan tumbuh baik sebagaimana wanita yang menyusui. Ya. Maka seorang ulama pernah berkata kepada anak laki-lakinya, ya, wahai anak-anakku, ya, bapak ini sudah berlaku baik kepada kalian saat kalian lahir sampai dewasa, bahkan saat kalian belum lahir. Anaknya bingung, kalau berbuat baik ketika lahir sampai dewasa itu kan masuk akal gitu, karena dirawat sampai besar, disekolahkan, dibiayai ya, sampai besar. Tapi kok bahkan sebelum kamu lahir saya sudah berbuat baik kepada kamu. Anaknya bingung. Lalu anaknya bertanya, bagaimana maksudnya berbuat baik kepada saya, kepada kami ketika kami belum lahir? Ya. Apa jawabannya? Ya, karena Bapak telah memilihkan kalian seorang ibu yang baik dan kalian telah meminum air susu dari seorang perempuan yang baik. Ya. Maka untuk menjadikan anak kita itu anak yang soleh, anak yang baik, niku jangan sampai salah kaitan. Maka dari awal itu, dari apa berarti mulai ini? Dari sebelum menikah. Ya. Dan insya Allah suami-suami panjenengan niku menikahi panjenengan karena hadis niki, gitu. Jadi panjenengan niku ibu-ibu yang pilihan. Amin. Ngoten boten? Nek boten nggih bapake kon rabi malih. Nggih to? Nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mau menikah itu kan salah satu tujuannya apa? Untuk memiliki anak. Dan memiliki anak itu kita harus mempunyai perencanaan. Ya, gada anak, putra atau putri, niku harus direncanakan. Direncanakan di sini bukan
perencanaan secara jumlahnya, mboten nggih. Terus dibar pengajian KB sedanten mboten. Perencanaan di sini napa? Diniati kanthi benar. Ya, punya niat yang benar ketika mau memiliki anak. Napa niatnya yang benar niku? Niat untuk menambah orang soleh di muka bumi. Ya. Niat untuk menambah, niat untuk melahirkan penerus sujud kita di muka bumi. Ya. Maka sebelum atau ketika ya malam-malam gitu beribadah kali bapak itu, kan niku wonten dongane, nggih wonten. Apal mboten? Mboten apal? Niku ada dongane lho Bu ya. Biar napa? Biar tidak ada campur tangan setan. Niku bahaya nek gak donga niku. Nggih. Ya. Sing kelupaan donga niki pripun niki nggih. Ya niku dongane dihafalne. Terus niate harus benar. Sinten sing niate napa niku pengen punya anak, niatnya untuk menambah orang soleh. Silakan angkat tangan, monggo. Wonten. Sing niate untuk ngebak-ngebaki donya ben kebak kalih tiyang alim soleh. Wonten angkat tangan. Wonten. Napa sing niate golek penake mawon? Sedaya niku nek ngoten nggih sing tasik diparingi ya kemampuan oleh Allah untuk mempunyai anak lagi dibaleni nggih ya dibaleni ya kanthi niat sing apik ya ngoten karena harus diniati dengan sesuatu yang baik ya. Karena kalau kita meniatkan mempunyai anak dengan perencanaan yang baik, dengan niat yang baik, nanti ketika anak itu lahir, kita juga akan mempersiapkan pendidikan, pengawalan, pengasuhan juga sebaik mungkin. Tapi kalau niatnya ya, golek penake tok, mengke bayine lahir, sing digoleki nggih penake tok. Pripun? Dititip nimbae. Iki mbah-mbah niki sing dititipi putune wonten niki. Enten. Nggih ta. Mungkin nek mbah adoh dititipne HP. Los mboten. Anake ngintil mawon teng pawon. Risi. Iki lho, HP anake YouTubean. Bukaan YouTube wis ono. Mengke ibuke sapu-sapu anake ngintil. Nih HP anake gitu. Gitu kan? Ngoten to? Nggih. Ayo. Wong nek napa ningali pitik mawon, Bu, nek dikintili niku remen mboten dikintili anake? Remen. Anake ilang siji mau digoleki. Lha niki lho anake siji tok. Dikintili dikene YouTube, dikene HP. Kae nomen niku. Niku tandane pas gawe sing digoleki penake mawon. Maka dari itu dipun baleni, mangke nggih. Insyaallah ben nambahi ya tiyang soleh teng donya niki, nggih. Terus nggih. Selanjutnya nomor yang ketiga wau ayuh sina adabau ya. Memberikan tarbiyah atau pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan selamatkanlah keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan? Dengan memberikan tarbiyah, dididik dengan mengajarkan agama ya. Dengan memerintahkan anak untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Itu semuanya cara untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka ya. Maka kita wajib mengajarkan agama
kepada anak kita. Guna apa? Agar anak kita meraih kebahagiaan di akhirat. Anak itu diajari iman, diajari akidah yang benar, ya, diajari akidah yang benar agar anak itu mengenal Allah. Anak diajarkan, dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW agar anak itu cinta kepada Rasulullah. Ya, dikisahkan, dibacakan kisah-kisahnya Nabi, diajak untuk sholawatan, diajak ke majelis pengajian agar dia cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Karena kalau sudah cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad, maka ibadah niku sudah menjadi hal yang akan mengikuti. Tapi kalau pengajian tidak pernah diajak, sholawatan tidak pernah diajak, tapi kalau ada orkes diajak, tapi kalau ada karnaval 17 Agustusan diajak, maka yang tertanam adalah yaitu tadi, ya, apa yang dilihat. Karena tontonan itu adalah tuntunan. Apa yang ditonton anak, dia akan menjadikannya sebagai tuntunan dalam berperilaku, dalam bertutur kata. Maka berikanlah tontonan yang baik. Nopo pengajian, gitu. Nah, YouTube sesekali ya diberikan nopo, distelnya Quran, distelnya nama malih, pengajian-pengajian, gus-gus, kiai-kiai, ustaz-ustaz, ngoten, biar kenal agama. Yang kedua, diajari juga bagaimana cara berhubungan yang baik dengan sesama manusia. Guna apa? Agar anak itu meraih kebahagiaan di dunia. Kalau agama tadi agar anak meraih kebahagiaan di akhirat, kalau mengajarkan sosial yang baik kepada sesama agar anak mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena kalau anak itu sopan santun, anak itu loman, anak itu tangannya ringan tangan, suka menolong, pasti banyak yang suka. Kalau banyak yang suka, tidak ada yang bully. Kalau banyak yang suka, tidak ada yang benci, tidak ada yang musuhi. Insya Allah hidupnya tentrem, bahagia. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita memberikan pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik kepada anak-anak kita, itu kembalinya akan kepada kita sebagai orang tua. Karena yang bisa mendoakan orang tua, yang bisa gati kepada orang tua, yang bisa merawat orang tua, itu hanya anak yang soleh. Yang nanti ditakdir untuk merawat panjenengan, menemani masa tua panjenengan, itu adalah anak yang soleh. Ya, karena anak yang soleh tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kalau di masa tua anak kita berbakti, ya, maka insya Allah, ya, ibu-ibu, ya, sampun sepuh, bapak-bapak, niku pikirannya napa? Pikirannya niku tenang, tentrem. Nek pikirannya tenang, tentrem, penyakit niku adoh, sehat badannya, hidupnya bahagia terus. Tapi kalau sebaliknya, ya, wis gede anaknya gak gelem sholat, wis gede anaknya keluyuran mulai jam 7:30, niku yang harusnya orang tua itu di masa-masa tuanya itu fokus beribadah, menikmati kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, malah napa? Kebak pikirannya kalih perilakunya anak-anak. Akhirnya penyakit datang. Gitu? Maka semuanya tidak nyaman di masa tua itu nanti. Maka ya, orang tua yang baik, ya, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan seluruh pikirannya untuk mendidik anak-anaknya dari kecil. Sehingga ketika dia
anak itu sudah besar, anak itu sudah dewasa, sudah balik, pikiran kita tenang. Karena tidak ada pemandangan yang lebih baik di rumah daripada melihat anak kita itu berdiri, ngambil sarung, ngambil rukuh ketika mendengar azan sholat. Leres boten? Tidak ada suara yang paling indah di dalam rumah, ya, melebihi suara anak-anak kita deres Al-Quran, ngaji Al-Quran. Maka semua itu akan didapat oleh orang tua yang mau berjuang penuh, yang mau mengerahkan seluruh tenaganya, kemampuannya, hartanya, pikirannya untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dijamin, ya, dijamin di masa tua kita yang akan dimuliakan oleh anak-anak kita. Ya, karena dengan kemajuan zaman yang seperti ini, ya, dengan fitnah yang semakin besar, kerusakan yang semakin besar juga, maka kita sebagai orang tua juga harus lebih ekstra. Ya. Kalau Ustadz tidak mampu, Ustadz saya ngajarin ngaji, ya, pekerjaan di rumah banyak, di kantor banyak, saya tidak mampu juga untuk mengajarkan anak ini, kitab ini, sebagainya. Ada lembaga pendidikan, ada TPA, ada TPQ, ada pondok pesantren. Maka masukkan anak-anak kita ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam agar mereka mengenal agama Islam. Ya. Karena prestasi-prestasi duniawi itu tidak akan bisa kita banggakan di akhirat kelak. Itu hanya sebatas kebanggaan di dunia. Ada sebuah kisah beberapa tahun yang lalu, ya, di suatu pondok yang terbesar di Jawa Timur, salah satu pondok terbesar Jawa Timur, yang setiap tahunnya menerima hampir 6.000 atau 4.000 santri, ya. Itu ada satu santri itu yang umurnya sudah 24 tahun atau 27 tahun, gitu. Baru nyantri masuk di pondok itu, ya. Dilihat dari riwayat pendidikannya sebelumnya, ternyata si santri yang usianya 25 atau 27 tahun ini itu adalah lulusan informatika di Universitas Indonesia, ya. Universitas yang paling bagus se-Indonesia, dan jurusannya teknik informatika, dan dia sudah sempat bekerja di salah satu perusahaan yang gajinya itu per bulan sekitar 8 sampai 10 juta rupiah. Tapi dia disuruh mondok sama ibunya yang sudah tua. Kata ibunya apa? Saya tidak bangga dengan pencapaian anak saya selama ini. Saya bukan bangga anak saya bisa masuk kampus terbaik, jurusan teknik informatika, lalu masuk perusahaan dengan gaji yang besar. Saya belum bangga. Saya bangga ketika anak saya itu bisa paham agama. Masya Allah, luar biasa. Maka agama ini adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita semuanya. Kalau tidak mampu, masukkan anak ke TPQ, masukkan anak ke lembaga-lembaga Islam, ya, masukkan anak ke pondok pesantren, ya. Nanti insya Allah berkorban sedikit, nggak bertemu dengan anak, boten nopo-nopo, berkorban sedikit, harus mengantarkan anak pulang pergi sekolah meskipun jauh, boten nopo-nopo, berkorban bensin, berkorban harta, boten nopo-nopo. Demi nopo? Demi masa depan yang baik, ya. Maka itu hak-hak orang tua yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga insya Allah kalau kita, ya, anak-anak kita mendapatkan haknya, maka insya Allah anak kita juga akan memberikan hak kita, ya. Sehingga anak kita soleh, solihah, kelak di masa tua kita akan dirawat, kita akan dijaga. Ketika kita tiada, ada yang mendoakan.
ada yang masih selalu memintakan ampun, ada yang masih bersedekah atas nama kita, ada yang membangun masjid, mewakafkan tanah untuk nama kita yang sudah di liang lahat. Ya. Maka itulah sesungguhnya kebahagiaan yang kita cari ketika kita mempunyai seorang anak. Ya. Ketika kita masih hidup saja, kalau kita melihat anak kita bandel, ini pasti sakit hati, gitu. Penggalian ini loh, mesti gerah, sakit hati. Ya. Tapi sesakit-sakit hatinya kita kepada anak, ketika kita masih hidup, kita bisa apa? Kita bisa marah-marah, kita bisa menasehati, kita bisa mengharapkan berdoa sama Allah agar anak itu bisa berubah. Tapi kalau kita sudah tertutup liang lahat, tertutup tanah, lalu anak kita tidak mau sholat, yang di dunia nggak mau puasa, tidak mau bayar zakat, itu akan lebih sakit hati. Sudah mau nasihatin tidak bisa, mau berdoa juga tidak bisa, gitu. Maka mumpung kita masih diberi kesehatan sama Allah, diberi umur yang panjang sama Allah, maka kita manfaatkan untuk mengawal atau untuk menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solihah yang akan memenuhi muka bumi ini dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, karena juga mungkin bapak-bapak yang di rumah nyapunya sudah selesai, bajunya sudah di PP, ini pulang insya Allah tinggal nonton TV mungkin. Lebih-lebih kalau bapaknya pintar masak ya, pun disediakan. Ngaten mawon. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Astaghfirukum wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian pada Ahad pagi ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdihi. Semoga ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dengar adalah ilmu yang manfaat. Semoga Allah memperpanjang umur kita. Semoga Allah memberkahi umur kita. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Semoga kita dan keluarga kita tetap dijaga keimanannya dalam iman kepada Allah sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin Ustadz, ini ada yang minta sesi tanya jawab Ustadz. Sekedar nggih. Enggak apa-apa. Kalau ada tanya jawab, apa yang bertanya monggo jawab, nanti bukan harus saya, ya. Ada yang di depan-depan sini, insyaallah bisa jawab. Monggo ingkang ngersakaken bertanya, mumpung ada beliaunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perlu saya tanyakan soal pendidikan atau yang lainnya Pak Ustadz. Ini bagaimana dengan orang tua yang tidak memenuhi hak-haknya anak? Sekarang ini kan anak ibu-ibu kan banyak anak ya Pak. Kalau tidak memenuhi hak-hak anak kayak pendidikan, kayak yang lainnya karena kendala dengan biaya. Apakah orang tua itu berdosa atau salah siapa? Nah, itu aja Pak yang Pak Ustadz yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Jadi bagaimana jika orang tua itu yang banyak anaknya, gitu, tidak bisa memberikan hak-hak anak karena biaya?
entah itu dari makanan, entah itu dari biaya pendidikan. Maka ya, kita itu ya umat hambanya Allah tidak pernah memberikan atau membebankan sesuatu yang di luar kemampuan hambanya kita. Maka apabila dalam perintah ketaatan itu Allah selalu mengatakan ya, taati ya, atau taati perintah Allah semampu kalian ya. Tapi kalau perintah menjauhi larangan maka wajib dijauhi. Nggak ada jauhi maksiat semampu kalian, nggak bisa ya. Tapi kalau sifatnya itu perintah ya, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Maka kalau misalkan ya tidak bisa, misalkan tidak punya biaya ya untuk biaya anak misalkan ke pondok dan lain sebagainya, maka orang tua di sini harus tetap berjuang, gitu, tetap memperjuangkan hak anak bagaimana caranya ya, dalam artian mungkin nyari langsung mendatangi kiai atau mencari pondok yang memang bisa menerima ya keadaan ekonominya dan sebagainya ya, atau banyaklah caranya itu. Jangan terus tidak punya biaya tidak sekolah, tidak punya biaya langsung wah ning kene ae cedek gratis sembarang gitu. Maka jangan seperti itu. Maka kita sebagai orang tua harus berusaha. Usaha kita itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak ya, kita itu ya ketika di hari kiamat nanti yang dihisab itu kita dihisab terlebih dahulu sebagai seorang wali, seorang tua, orang tua. Sebelum kita dihisab sebagai seorang anak. Maka harus tetap diperjuangkan gitu, Bu. Nah, harus tetap diperjuangkan ya, untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu semuanya perlu yang namanya perjuangan. Karena rahmat Allah itu tersebar di mana-mana, maka kita yang harus mencari seperti itu. Ya. Gitu saja. Ada yang lainnya? Sampun ya? Nggih, wonten Oh, ada lagi. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang saya tanyakan, tanggung jawab orang tua. Maksud saya, orang tua itu anaknya sudah dewasa. Orang tua dari kecil sudah mendidik dalam istilahnya kebaikan, istilahnya akidahnya kita tekankan di dalam segi agama. Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa, anak itu menurut orang tua itu kurang pas ya, kurang pasnya. Kenapa tidak mengikuti sewaktu-waktu kecil saya mengajarkan, umpamanya dari segi sholat, segi apa, orang tua kan selalu mendidik dari kecil. Tapi setelah dewasa itu ada perbedaan, maksudnya ketakwaannya menurut orang tua itu ada kekurangannya. Apa itu juga tanggung jawab orang tua kalau anak sudah dewasa? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ya ketika anak sudah dewasa itu sudah masih tanggung jawab orang tuanya? Baik. Ketika anak masih kecil, ya, anak itu belum dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Mukallaf itu terbebani dosa, gitu. Tetapi ketika anak sudah besar, sudah balik, maka dia itu sudah terbebani yang namanya dosa. Apa-apa keburukan, ya, kemaksiatan yang dia lakukan, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi apabila orang tuanya dari awal tidak pernah memberikan pengajaran yang baik, tidak pernah mendidik dengan yang baik, sehingga dia lalai semua ketika balik,
maka ya orang tua juga akan kecipratan dosanya. Tapi kalau orang tua sudah berusaha dari awal, dari kecil sudah dididik dengan baik, ya. Tapi ketika anak sudah tumbuh dewasa, anak berbeda ketakwaannya, ya. Sholatnya mungkin jadi malas-malasan dan lain sebagainya, maka kita sebagai orang tua tetap, ya, dalam mengingatkan anak itu tetap wajib, gitu. Di dalam Al-Quran, watawasau bil sabri watawasau bil haqqi. Maka kita harus tetap saling menasihati akan kebenaran. Maka sampai umur berapapun anak kita, ketika kita melihat sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang kurang baik, maka kita tetap wajib mengingatkan. Ngoten nggih? Sampai kapanpun itu wajib mengingatkan. Tetapi nanti kok dia diingatkan kok masih saja, ya itu urusannya dia sendiri, ya. Karena ibu sebagai orang tua sudah mengingatkan, maka tidak ada tanggungan. Tetapi memerintahkan atau mengingatkan itu wajib, ya. Wong kita sama orang lain sesama muslim saja wajib, apalagi orang tua kepada anak, seperti itu. Ngoten Ibu? Ya. Sampun. Bismillah. Izin tanya Tat. Nggih, Allah. Nggih. Wonten kali yang sepindah niku untuk salat mayit Tat. Untuk orang perempuan niku pareng apa mboten? Di belakang sop laki-laki ngoten. Salat jenazah. Salat jenazah. Nggih, itu yang pertama. Terus yang kedua ini saya dapat niku titipan dari seorang itu meminjami saudaranya uang. Dalam waktu lama itu uangnya tidak kembali ditagih juga belum ada. Terus kemudian datang ilmu kalau kita punya gaji itu dalam 1 tahun kita hitung itu sudah harus zakat mal. Kalau misalkan seseorang itu tadi meniatkan hutang dari itu karena tidak bisa ditagih, terus untuk saya niatkan untuk membayar zakat malnya ngoten pripun Tat? Ngoten. Nggih, karena ditagih nggih sulit wau Tat. Terus diganti dengan misalkan ngoten pripun Tat? Pareng napa mboten? Nggih, ngapunten. Assalamualaikum. Untuk bismillah untuk pertanyaan pertama, ya, diperbolehkan ya, salat jenazah diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Yang tidak diperbolehkan itu mengantarkan jenazah dan juga mengantarkan ke kuburan, ini itu mboten. Banyak ulama yang mengatakan jangan. Karena apa? Karena perempuan itu hatinya itu setipis tisu, gitu. Neng kuburan mau nangis burak-burak mayite tangi pripun? Wedi kabeh kan. Terus yang kedua tadi apa? Saudara punya utang. Oh, kita niatkan untuk zakat mal kita. Baik. Ada saudara pinjam uang, gitu. Mungkin saudara itu termasuk orang yang wajib dizakati, gitu. Kok ditunggu-tunggu mboten nongol-nongol gitu. Padahal pas ngutang niku kan, ya, assalamualaikum, gimana kabarnya, ngoten lho. Pas ditagih, assalamualaikum, gimana kabarnya, maaf salah sambung. Ya. Baik, bagaimana kalau misalkan itu kita niati sebagai zakat mal? Baik, zakat itu adalah sebuah ibadah, yang mana ibadah itu harus diniati saat melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau mau niat zakat mal, ya ketika membayarkan zakat mal, mengeluarkan zakatnya itu sembari niat untuk zakat mal. Kalau ini dikasih terlebih dahulu lalu diniatkannya di belakang, makanya tidak boleh. Ya. Tapi boleh diikhlaskan itu
boleh. Itu akan menjadi apa? Nilai sedekah buat kita. Bahkan Bu, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah saya pernah baca, sedekah itu memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan itu lebih baik kalau salah 8 atau 7 kali lipat daripada bersedekah. Nah, memberi hutang itu lebih baik daripada bersedekah. Karena kadang-kadang kita bersedekah orang itu tidak membutuhkan, kadang-kadang seperti itu. Tapi orang yang berhutang itu sudah pasti dia membutuhkan. Dan ketika kita memberikan hutang kepada dia, itu kita telah membantu dia dalam banyak hal atau dalam kondisi yang sempit dan sulit. Apalagi kalau tak kunjung dibayar, lalu hati ini tiba-tiba mengikhlaskan. Wah, niku ganjarannya luar biasa. Tapi ini jangan dibuat dalil untuk bagi yang mau meminjam atau yang pengen diikhlaskan utangnya loh ya. Sebelum minjam, kata Ustadz, meminjamkan hutang itu lebih baik dari bersedekah. Kalau seperti itu saya mau hutang dong gitu. Pas ditagih, mengikhlaskan itu lebih baik. Wah, ini ya. Kadang itu memang lebih baik ya Bu. Kenapa? Sekarang kenapa banyak orang itu ya terlilit hutang di rentenir, terlilit hutang di bank, karena saudara-saudaranya pada nggak mau ngasih hutang atau pinjaman. Coba kalau ngasih pinjaman, nggak mungkin lah sama saudara itu terus dilebihkan pembayarannya, mboten mungkin kan? Mboten. Maka karena tonggone yo nggak ngekei, dulure gak ngekei, akhirnya sing ngekei bank ya wis pinjem ning bank, sing ngekei rentenir pinjem teng rentenir. Akhirnya bunganya menumpuk-numpuk, susah. Ya kan? Kalau udah susah banyak yang kena pinjol terus gantung diri, banyak yang kena utangnya banyak terus stres, kan gitu kan. Ya. Dan yang menolak untuk meminjam itu juga punya dalil aja. Karena orang saat ini nggak bisa dipercaya Ustadz. Nah itu masalahnya itu ya. Maka antara yang berhutang dan yang menghutangi harus orang-orang yang amanah. Insya Allah semuanya akan clear. Nonton ya. Namun ya, cekap kesempatan ya. Insya Allah kita teruskan nanti di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Semoga umur kita panjang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz untuk ilmunya. Nggih, alhamdulillah untuk bapak saya memberi nama saya baik itu loh Bu, maksudnya salah satunya tadi nggih kali promosi niki nggih saya perkenalkan nggih nami kula Saifuddin. Nah, bapak saya alhamdulillah memberi nama baik karena Saif itu namanya pedang, Udin itu agama. Karena mbah saya dulu itu adalah salah satu tokoh melawan PKI. Jadi di rumah mbah saya itu orang yang ditangkap sama Ansor itu diikat di rumah kakek saya. Sama kakek itu sebelum dieksekusi itu dikasih makan sak warek-warke itu. Lalu setelah itu lahir bapak saya. Nah, bapak saya juga tokoh untuk melawan PKI 65. Beliau sering dulu itu rapat di Pare untuk titik kumpulnya rapat, sehingga mungkin bapak saya punya cita-cita untuk meneruskan gitu, sehingga namanya saja pedangnya agama. Mungkin cita-cita bapak itu mungkin seperti itu tadi. Ya sambil nunggu ini apa untuk kudapan untuk makan paginya gitu loh, sambil kita ramah-ramah cerita-cerita gitu nggih. Mungkin nanti bagi ibu-ibu yang pengen nambah malih niku wau Ustadz maringi himbauan untuk niat nggih Ustadz nggih untuk meluruskan niat
dan juga memberi nama-nama yang baik. Bagi para ustadz yang belum menikah niku wau, Ustadz Farhan masih bujangan nggih. Niku wau kersane besok di akhirat boten dituntut kalih putrane, berarti carikan seorang ibu yang baik, yang solehah nggih. Nggih Pak Yudho kita ibu yang pengen tambah Pak Yudho. Mungkin untuk kajian sampun ditutup oleh doa nggih. Ustaz sampun nggih mau nggih. Alhamdulillah sampun. Mugi-mugi hari ini kita selalu dikasih keberkahan, kemudahan, taufik dan hidayah, dan dikasih kemudahan dalam segala urusan, dan kita dikasihkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak yang kali niki ada request dari Ustadz kita, Ustadz Huna, karena untuk hari ini beliau dikasih ujian, ibu beliau dikasih sakit. Jadi karena di sini adalah tempat yang terbaik dan acara juga acara yang terbaik, tempat terbaik yaitu masjid, tempat yang terbaik di muka bumi salah satunya adalah masjid, dan acara yang terbaik di muka bumi itu adalah taklim, pengajian, dan yang hadir sini juga wanita-wanita terbaik dan juga bapak-bapak terbaik, sehingga saya ingat sekali sama ustadz saya, apabila kita bertemu sama orang-orang baik dan orang-orang soleh, jangan lupa minta doa, jangan lupa minta doa. Lah di sini kami minta doa keikhlasan jenengan-jenengan, minta untuk mendoakan ibunda Ustadz kita yang dikasih sakit, semoga dikasih kesembuhan dan juga dikasih kesabaran. Nggih, ikhlas nggih. Kula nedhi napa donganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan Ibunda Ustadz Nizar, semoga dikasih kesembuhan, dikasih kesehatan, dikasih kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih matur suwun sanget kagem panjenengan-panjenengan yang bisa hadir. Saya harap nanti seandainya sama Allah izinkan untuk ada kajian malih, kami harap jenengan-jenengan ikut mengajak teng tetanggi-tetanggine panjenengan, teng putra-putra panjenengan kersane angsal ilmu-ilmu yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Mungkin dari kami sekedar ucapan terima kasih sama doa jazakumullah khair. Semoga jenengan-jenengan nanti waktu kundur di perjalanan dikasih Allah keselamatan sampai di rumah. Seandainya ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.